Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Suatu malam di tengah hutan yang mencekam, terlihat seorang gadis muda berambut panjang berparas cantik, tergeletak tidak bernyawa di tanah. Seorang pria berlutut di samping jasad gadis tersebut, meratapi kepergiannya. Pria itu adalah ayah dari gadis tersebut. Air hujan dan air mata mengalir bersatu, mengukir penyesalan yang dalam. Ia tak kuasa menyelamatkan putrinya, bahkan untuk yang ke-99 kali. Meskipun diselimuti dengan kepedihan itu, ia berusaha bangkit, menghapus air matanya, memperkuat tekadnya. Ia berjanji, di kesempatan yang terakhir ia akan menyelamatkan putrinya meskipun nyawa taruhannya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kembali ke beberapa saat yang lalu, pria itu terbangun dari tidurnya. Ia terlihat panik dan berharap kejadian yang baru terjadi hanyalah mimpi belaka. Sayangnya, harapannya pupus saat televisi menayangkan berita tentang wabah zombie yang telah mencapai tingkat darurat nasional. Kekacauan terjadi di mana-mana. Banyak orang berlarian berusaha menyelamatkan diri, meski tahu usaha mereka sia-sia. Satu persatu jatuh, berubah menjadi zombie yang dahulu adalah saudara mereka. Dari kamar sebelah muncul Dami, putrinya yang cantik. Melihat situasi yang semakin berbahaya, dengan berat hati mereka memutuskan mengungsi demi bertahan hidup. Sayangnya, takdir yang kejam tidak mendukung rencana mereka. Gadis malang tersebut kembali meregang nyawa akibat serangan para zombie. Hal tersebut wajar mengingat usia sang ayah tidak muda lagi, ditemani gadis biasa di tengah gempuran serangan zombie yang tidak pernah berkompromi. Membuat mereka menuju garis akhir yang telah ditentukan secara pasti, yaitu kematian. Namun, surga tidak pernah mengabaikan pengorbanan tulus orang tua kepada anaknya. Sang ayah pun diberikan kesempatan kedua. Ia kembali terbangun dari tempat tidur di rumahnya. Masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, ia yakin telah mati sebelumnya. Ia melihat bayangannya sendiri dengan angka 99 melayang di atas kepala, sebuah misteri yang tak dipahaminya. Situasi aneh itu membuatnya khawatir dengan Dami. Ia segera mengetuk pintu kamar putrinya untuk memeriksa keadaannya. Dami yang tak mengerti tampak kesal. Tidur indahnya terusik oleh ayahnya yang histeris di tengah malam. Ayahnya memeriksa tubuh Dami, memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Dami hanya bisa bingung melihat kegelisahan ayahnya. Tanpa penjelasan, sang ayah memaksa Dami berkemas. Lalu segera pergi meninggalkan rumah, berharap dapat menghindari bencana yang akan terjadi. Sikap ayahnya menuai protes dari Dami. Menurutnya, berkeliaran di malam hari pada situasi sekarang adalah aksi bunuh diri. Tapi ayahnya tidak memperdulikan saran putrinya. Ia tegas dengan pendiriannya dan mengajaknya untuk terus berjalan. Tidak disangka, kekhawatiran Dami menjadi kenyataan. Seekor zombie melompat ke arah ayahnya tanpa disadarinya, dan ia terbangun lagi di kamar tidurnya. Pertanda usaha untuk bertahan hidup kembali gagal. Ia melihat pantulan di cermin, angka yang ada di atas kepala pria berkurang 1. Ia kemudian sadar angka itu menandakan nyawa yang tersisa. Dan juga merupakan sisa kesempatan yang ia miliki. Ia bertekad akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan anaknya. Hari-hari berlalu dalam perjalanan penuh bahaya. Setiap langit yang berganti adalah pertaruhan nyawa. Segala cara ia halalkan, meskipun harus melewati garis moral manusia. Ia tidak peduli asalkan putrinya bisa selamat. Meskipun begitu, takdir tidak memberikan belas kasihannya sedikit pun. Kegagalan demi kegagalan ia rasakan. Setiap kematian adalah pelajaran yang menyiksa. Ia terus mengulang dan mengulang kehidupan yang berada di dalam neraka ini. Pengulangan tanpa akhir ini membuatnya tak lagi takut pada zombie, tapi pada kegagalan yang sama. Ia tidak peduli jumlah zombie yang telah ia kalahkan. Ia hanya peduli dengan satu nyawa yang akan ia selamatkan. Namun tetap berakhir dengan kegagalan. Rasa lelah tidak lagi menjadi rintangan baginya, ia hanya bisa berharap menemukan sebuah harapan. Cahaya harapan yang menjadi oase di padang pasir keputusasaan ini. Beberapa kali terlintas pikiran untuk menyerah. Mungkin dengan menyerah segalanya akan terasa lebih mudah. Tapi apakah akan adil bagi Dami? Gadis polos yang hanya berharap ingin hidup secara normal, menemukan cinta, dan meninggal di usia tua. Untuk itulah, ia akan terus melangkah. Seorang diri mengejar cahaya yang mungkin hanya fatamorgana. Setelah pencarian yang panjang dan melelahkan,
ia akhirnya menemukan harapan yang selama ini ia cari, meskipun perjalanan itu harus mengorbankan nyawa putrinya. Tempat itu adalah sebuah benteng perlindungan kokoh yang dijaga oleh prajurit dari markas pasukan gabungan. Di dalamnya terdapat fasilitas medis yang memadai. Dokter dan suster tanpa lelah merawat para penyintas dengan baik. Tempat ini juga memiliki struktur dan sistem yang sempurna, membuat para penyintas dapat melewati hari yang damai dan bahagia. Pria itu menghabiskan sepanjang hidupnya di tempat ini, merencanakan penyelamatan terakhir. Tidak lupa, ia selalu mengunjungi putrinya yang telah tiada, menemaninya agar ia tidak merasa kesepian di alam sana. Setelah yakin tempat itu aman, ia bertekad akan kembali dan membawa putrinya ke tempat ini. Tempat di mana mereka bisa melewati hidup dengan damai. Dalam kesempatan terakhir ini, ia mempersiapkan segalanya, mulai dari rute perjalanan, persediaan, senjata, dan tentu saja, hal yang paling penting dari itu semua adalah keberanian dan tekad yang tidak tergoyahkan. Ayah Dami, dengan kepercayaan diri penuh, membuka pintu rumahnya. Ia akan mengambil rute teraman berdasarkan pengalamannya selama ini. Sayangnya, rencana sempurna selalu dibayangi oleh variabel tak terduga. Kerumunan zombie telah mengepung rumahnya dari segala arah. Kepercayaan dirinya seketika hancur. Usaha yang selama ini ia perjuangkan, tekad yang selama ini ia kumpulkan, seolah-olah tidak ada artinya. Apakah nasib akan mempermainkannya sampai segitunya? Tentu saja para zombie tidak peduli dengan penderitaan yang ia alami. Melihat daging segar terpampang di depan, para zombie segera menyerbu. Sang ayah masih terpaku, tak percaya dengan ironi takdir, sementara para zombie telah berada tepat di depannya. Sebuah teriakan keras dari Dami akhirnya menyadarkannya. Dami menyuruhnya kembali ke rumah untuk berlindung. Sadar semuanya sudah terlambat, ia mendorong Dami masuk, bersiap mengorbankan dirinya. Pandangan terakhirnya pada putrinya dipenuhi penyesalan. Pada akhirnya, ia tetap gagal melindungi Dami. Pintu itu tertutup rapat dari luar, mencegah para zombie masuk menyerang. Hati Dami hancur melihat ayahnya berkorban demi dirinya. Ia memohon kepada ayahnya untuk cepat membuka pintu kembali. Ia lebih memilih menemani ayahnya sampai akhir. Tapi sang ayah tak akan pernah membukanya. Seorang ayah akan selalu menjadi pahlawan untuk anaknya. Ingatan melayang ke masa lalu saat ia melihat Dami yang baru lahir, bagaikan malaikat kecil yang memberikan harapan baru ke dalam kehidupannya. Saat itu ia bersumpah akan memberikan jiwa dan raganya demi melindunginya. Dalam keputusasaan itu tersimpan harapan dan doa yang tulus kepada putrinya agar ia bisa menjaga dirinya di kemudian hari. Dan kini, dengan sisa tenaga yang ia punya, ia akan menghabisi para zombie ini. Dengan teriakan menggelegar, ia mengumpulkan semua tenaganya yang tersisa. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ia menghempaskan para zombie ke belakang dengan mudah, ia dapat merasakan kekuatan besar mengalir ke dalam tubuhnya. Ia melesat ke arah para zombie, menghabisi mereka satu persatu dengan gerakan yang sulit ditangkap oleh mata. Kesakitan, kemarahan, dan keputusasaan yang selama ini ia rasakan, ia lampiaskan semuanya kepada para zombie. Kebrutalannya telah melebihi kebrutalan para zombie. Luka-luka di tubuhnya tak terasa, hanya niat membunuh yang tersisa. Ia tidak membiarkan satu zombie pun berkeliaran di area rumahnya. Dan begitulah percobaan ke-100 kalinya diakhiri juga dengan kegagalan. Tapi, apakah benar begitu? Beberapa saat telah berlalu, meninggalkan Dami yang duduk sendirian dalam kesunyian. Ia tidak mendengar suara apapun dari luar, termasuk suara ayahnya. Dami memberanikan diri untuk membuka pintunya, mengintip situasi di luar sana, siap menghadapi kenyataan pahit di saat ayahnya memutuskan untuk menutup pintu rumahnya. Tapi ketika pintu dibuka, Dami melihat sesuatu yang tidak bisa ia percaya. Air matanya mengalir begitu saja membasahi pipinya. Ayah yang selama ini ia tunggu berdiri tepat di hadapannya. Ayah Dami menatapnya sayu. Ia mengerti, ia telah diberi kesempatan lain, meskipun harga dari kesempatan itu adalah sisi kemanusiaannya. Beberapa hari kemudian, mereka telah sampai di kota Seoul, distrik Mapo. Sayangnya, pemandangan kota tidak seindah malam yang diterangi cahaya rembulan akibat ulah para zombie yang mengamuk. Mereka tiba di sebuah supermarket besar. Terpampang brosur obral untuk menarik para pelanggannya, meskipun para pelanggan telah berubah menjadi zombie. Saat akan bermalam di dalam supermarket,
Terlihat para tentara yang sudah menjaga tempat tersebut, lengkap dengan persenjataan tempur khas pasukan militer. Efek pencahayaan rembulan menutup sebagian wajah mereka, membuat tentara curiga. Para tentara berusaha menggali informasi tentang identitas mereka, tetapi tidak ada satu jawaban pun yang terdengar. Salah satu tentara mulai naik pitam. Ia tidak menerima candaan apapun dalam kondisi yang kacau ini. Ia mengancam akan menembak jika tidak bicara. Ayah Dami berjalan mendekat, memperlihatkan sosok kulit putih pucatnya dengan kacamata berwarna jingga yang sedang dipakainya, sementara Dami sembunyi di belakang tubuh ayahnya. Tampang rupawan ayah Dami membuat tentara tidak bisa berkata-kata. Ia mengira ayah Dami adalah seorang selebriti papan atas. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang mengusir mereka. Wanita ini bernama Hyeri, kapten tentara unit Great Tiger. Hyeri mendekati mereka, mempertegas kembali niatnya yang menyuruh mereka untuk enyah dan mencari tempat perlindungan yang lain. Tentu saja ayah Dami tidak pergi begitu saja. Ia berakting dan beralasan Dami menderita asma dan kondisinya memburuk. Ia memohon kepada Hyeri untuk menyelamatkan anaknya saja. Pria tentara kesal melihat akting ayah Dami yang jelas-jelas kelihatan palsu. Trik seperti itu tidak akan bekerja pada kapten mereka, pikirnya. Ternyata apa yang dipikirkan pria tentara sepenuhnya salah. Hyeri menangis terharu melihat pengorbanan seorang ayah demi putrinya. Ia mengizinkan mereka masuk dan memberi mereka perlindungan, tapi mereka harus membantu menjaga supermarket tersebut. Pria tentara tidak setuju dan memprotes keputusan kaptennya, tapi sifat kapten yang keras kepala tidak menghiraukannya sedikit pun. Ayah Dami senang karena Kapten Hyeri masih sama seperti sifatnya yang dulu. Sosok kapten bertanggung jawab yang selalu melindungi para penyintas di supermarket. Sifatnya dingin seperti es, namun mudah terharu dengan kisah pengorbanan orang tua. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh teriakan Dami. Ia protes terhadap ayahnya yang ingin meninggalkannya sendirian lagi. Pria tentara itu akan mengantarkan mereka ke tempat perlindungan yang disediakan, sementara Dami masih berpura-pura batuk di hadapan tentara itu. Tentara itu kesal dan menyuruh Dami untuk tidak perlu berpura-pura lagi. Tiba-tiba kepala Dami pusing dan tubuhnya terhuyung ke samping. Kondisi mental dan fisiknya melemah dengan sangat cepat. Ia harus segera beristirahat atau situasinya akan menjadi berbahaya. Aku hanya ayah yang ingin menyelamatkan putrinya. Namun aku telah berubah menjadi zombie dan mendapatkan kekuatan yang melampaui fisik manusia biasa. Dan di tempat inilah Dami akan aman. Tempat ini merupakan satu-satunya tempat terdekat yang dilindungi tentara militer. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tidak ingat bangunan di sebelah supermarket ini runtuh. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pria tentara itu menjelaskan penyebabnya. Kejadian itu terjadi 3 hari yang lalu. Sekelompok zombie menyerang mereka. Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Kapten Hyeri memancing mereka ke gedung sebelah. Menggunakan strategi jitu untuk meledakkan bangunan itu demi membasmi mereka sekaligus. Rencana mereka cukup berhasil. Ledakan dahsyat itu menghabisi hampir semua zombie. Mungkin ada beberapa yang masih selamat, tapi terjebak dalam reruntuhan. Tiba-tiba ekspresi ayah Dami berubah menjadi tegang. Ia tidak menjawab apapun, hanya tatapan tajam ke arah tentara. Ia melihat siluet zombie raksasa perlahan mulai menampakkan dirinya, sementara tentara itu masih asyik berbicara tanpa menyadari bahaya di belakangnya. Zombie itu mendekat dengan auman mengerikan. Barulah tentara itu menyadari maut telah berada di belakangnya. Zombie itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap menghantam sang tentara. Tapi Hyeri datang tepat waktu, menyelamatkan anak buahnya. Pukulan zombie itu membuat tanah retak dan batu-batu hancur. Hyeri segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap tempur. Dengan satu komando tegas, mereka langsung bergerak tanpa ragu. Rentetan peluru senapan otomatis dari para tentara menghujani tubuh zombie raksasa itu. Namun peluru-peluru itu ibarat gigitan semut bagi zombie tersebut. Tak satu pun yang mampu menembus kulitnya. Tentunya zombie tersebut juga tidak ingin diperlakukan seenaknya. Ia berbalik menyerang, meluluh lantakkan segala formasi pertahanan yang dibentuk para tentara. Alhasil, korban pun mulai berjatuhan. Seorang tentara terlihat ketakutan melihat rekan seperjuangannya gugur di depan mata. Ia memohon kepada zombie tersebut untuk tidak menyakitinya, tapi apalah daya. Zombie tidak pernah berkompromi. Ia mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi, berniat mengakhiri semuanya. Untungnya, sebagai kapten,
ia tidak akan membiarkan anak buahnya tewas begitu saja. Untuk kesekian kalinya, ia berhasil menyelamatkan bawahannya. Hyeri memerintahkan semua masuk ke dalam toko. Mereka berlari sekuat tenaga menjauhi zombie mengerikan itu. Ayah Dami ingin menyarankan sesuatu kepada Hyeri, tapi karena gentingnya situasi, ia tidak merespons dan terus berlari. Dalam pelariannya, Dami semakin melemah. Kecepatannya melambat, raut wajahnya terlihat mulai pucat dan tidak bertenaga. Tak tega melihat putrinya tersiksa, ia berbalik arah, berniat menghadapi zombie itu secara langsung. Sementara Hyeri yang masih berlari memikirkan strategi untuk melawan zombie raksasa, ia berniat memancing monster ke arah blokade dan melawannya di sana. Tapi ia terkejut melihat para penyintas masih berkumpul di lantai 1, padahal seharusnya sudah dievakuasi. Ia melihat ketakutan dan keputusasaan yang mendalam di setiap raut wajah penyintas. Seorang ayah bahkan meragukan keselamatan bayinya di malam mengerikan ini. Hyeri tak tahan melihat pemandangan menyedihkan itu. Ia memutuskan untuk memancing zombie itu sendirian ke tempat lain. Ketika berbalik, ia cuma melihat Dami seorang diri tanpa ayah di sampingnya. Hyeri tentu saja khawatir dengan keselamatannya. Awalnya Hyeri mengira ayah Dami kabur meninggalkan putrinya, tapi Dami segera menjelaskan kesalahpahaman itu dengan menunjuk ke suatu arah. Hyeri mengira ayahnya akan mengalami akhir tragis yang mengerikan, tapi pemandangan di depan malah berkata sebaliknya, zombie raksasa berakhir tragis dihajar habis-habisan. Kapten Hyeri akhirnya mengerti ekspresi para penyintas sebelumnya bukan tertuju pada kengerian zombie, melainkan kebrutalan ayah Dami saat menghajar zombie dengan tangan kosong. Setelah selesai dengan aksinya, ayah Dami menghela napas melepas penat seolah baru selesai berolahraga, sementara zombie raksasa itu telah tergeletak tak berdaya di sampingnya. Ia meminta maaf kepada Dami karena tidak bisa menepati janjinya. Ia tidak tega melihat Dami terluka. Hyeri ketakutan, ia mengarahkan senjatanya ke arah ayah Dami untuk memastikan sosok apa sebenarnya ayah Dami. Dami mulai khawatir ayahnya akan membeberkan identitas aslinya dan berakhir dieksekusi oleh para tentara. Dengan tenang namun meyakinkan, ia memperkenalkan dirinya bernama Minsuk dan profesinya sebagai ahli zombie. Hyeri bingung mendengar profesi aneh itu. Ia belum pernah mendengar adanya profesi ini sebelumnya. Begitu pula Dami yang tak menyangka ayahnya bisa berbohong begitu lancar. Minsuk meyakinkan Hyeri adanya profesi itu. Semenjak kemunculan zombie, ia selalu meneliti sifat dan kelemahan zombie. Karena itulah ia dapat dengan mudah mengalahkan zombie raksasa. Tentu saja Hyeri tidak sebodoh itu langsung mempercayainya. Ia mengancam Minsuk untuk tidak mengatakan omong kosong. Ia melihat secara langsung Minsuk mengalahkan zombie raksasa yang kebal peluru hanya dengan tangan kosong. Dan mata merah yang dimilikinya persis seperti mata zombie. Hyeri menuntut jawaban jujur dari Minsuk. Ia mencurigai Minsuk adalah zombie, tapi zombie tidak memiliki kesadaran seperti manusia. Itu membuatnya sangat bingung. Namun Minsuk tidak setuju dengan pendapat Hyeri. Ia beralasan, tembakan para tentara mempan terhadap zombie raksasa tersebut justru karena serangan merekalah yang telah melemahkan makhluk itu, dan dirinya hanya memberikan pukulan terakhir. Meskipun terlihat sempurna, zombie raksasa itu memiliki kelemahan di rahangnya. Secara teknis memang tidak salah, tapi tetap butuh senjata sekuat palu godam untuk menghancurkannya, pikirnya dalam hati. Hyeri menuntut penjelasan mengenai mata merahnya. Minsuk beralasan ia terlahir dengan kadar melanin yang rendah, menyebabkan pupil matanya menjadi merah. Oleh karena itu, ia selalu menutupinya. Apalagi dalam situasi kacau seperti ini, orang-orang pasti akan menganggapnya zombie, persis seperti yang dilakukan Kapten Hyeri. Hyeri tidak bisa membantah argumen Minsuk. Jawaban yang diberikannya semua masuk akal, namun tetap saja ia merasakan ada yang janggal. Dami datang dan melerai mereka berdua. Ia memohon kepada Hyeri untuk tidak mencurigai ayahnya lagi pula ayahnya lah yang telah menyelamatkan mereka semua. Mendengar pernyataan Dami yang masuk akal, Hyeri akhirnya mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam gedung. Dalam hati, ia masih tidak tenang. Naluri Hyeri berkata, Minsuk adalah sosok yang sangat berbahaya. Ia harus mengawasinya. Dua prajurit bawahan Hyeri menghampiri kaptennya, berniat memeriksa keadaannya. Kapten Hyeri yang masih kesal menendang kaki tentara tersebut. Itu adalah hukuman bagi mereka karena tidak mengevakuasi para penyintas ke ruang bawah tanah sebelumnya.
Sang prajurit mencoba membela diri dengan alasan kepanikan dan ketakutan yang menguasainya. Prajurit itu akhirnya diceramahi habis-habisan oleh Hyeri. Terlihat seorang prajurit merasa kesal. Ia tidak terima mendapat perlakuan seperti itu. Di dalam gedung supermarket terlihat area luas yang dipenuhi penyintas, dengan kain sebagai alas lantai untuk beristirahat. Dami lega identitas ayahnya tidak ketahuan oleh pihak militer. Ia juga mengejek ayahnya yang pintar berbohong. Minsuk hanya mengerti kepribadian Hyeri dan memanfaatkannya saja. Dami penasaran apakah ayahnya mengenal Kapten Hyeri sebelumnya. Meskipun Minsuk mengaku tidak mengenalnya, pikirannya dipenuhi kenangan menjalani hari-hari sulit bersama di kehidupan masa lalunya. Ayah dan anak itu menghabiskan malam yang panjang dengan obrolan yang dipenuhi canda dan tawa. Sesaat kemudian, Minsuk berpamitan kepada Dami untuk meminta sumber daya, dan menyuruh Dami untuk tetap menunggu di tempatnya. Minsuk meminta sedikit persediaan makanan kepada tentara yang bertugas. Dalam hatinya, ia akan menaati saran dari Dami untuk tidak mengungkapkan identitasnya bagaimanapun juga. Ia membayangkan kekacauan yang akan terjadi andai kata orang-orang mengetahui dirinya adalah seorang zombie. Saat kembali, ia mendapati Dami telah tertidur pulas akibat kelelahan yang tak tertahankan. Ia menutupi tubuh putrinya dengan selimut, menjaganya agar tetap hangat. Ia mulai berpikir pada rentetan kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Kemunculan zombie mutan ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan ingatannya akan masa lalu. Situasi yang semakin berbahaya dan tak terprediksi ini akhirnya membuatnya menyadari suatu alasan. Para zombie itu dapat merasakan kehadirannya, dan mereka sedang memburunya. Mungkin karena perbedaan mereka, bagi para zombie, Minsuk adalah sebuah anomali yang harus dimusnahkan. Maka, tanpa keraguan, ia memutuskan untuk menghabisi mereka semua lebih dahulu demi menjamin keselamatan Dami. Para zombie mulai bergerak menyerang Minsuk secara bersamaan. Minsuk sama sekali tidak gentar. Ia mematahkan sebuah tangga menjadi dua untuk dijadikan senjata, menghabisi para zombie satu persatu tanpa ampun. Pukulan demi pukulan terus meremukkan tengkorak mereka. Jumlah mereka yang banyak ternyata tidak berarti di hadapan kekuatannya yang luar biasa. Meski sempat terkena serangan yang memutuskan salah satu lengannya, ia dengan mudah menumbuhkannya kembali seperti baru. Kemarahannya memicu serangan yang semakin brutal terhadap para zombie. Tanpa peduli apakah itu zombie mutan aneh atau zombie biasa, ia mengeluarkan kapak ganda yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mencincang mereka seperti mencincang daging kalengan. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana seluruh zombie habis dibantai oleh Minsuk seorang diri. Keesokan paginya di dalam supermarket, tempat mereka berlindung, Dami akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya yang telah berlangsung selama 10 jam akibat kelelahan. Badannya terasa segar kembali, lalu ia meregangkan tubuh yang kaku, bersiap menjalani hari. Minsuk muncul tepat waktu sambil membawakan hidangan sederhana untuk sarapan. Perhatian dan kasih sayang tulus sang ayah membuat hati Dami berdesir haru. Sementara di dalam kantor Kapten Hyeri, seorang bawahan datang melapor tentang suara pertempuran sengit di sekitar area supermarket semalam. Tim pemeriksa yang dikirim pagi harinya menemukan banyak sekali zombie yang telah tewas berserakan. Kapten Hyeri sulit mempercayai laporan tersebut. Menurutnya, di sekitar sini tidak ada pemukiman orang lain selain mereka. Terlebih, para zombie tidak pernah saling membunuh. Sang prajurit bersikeras bahwa ia menyaksikannya langsung, sehingga mustahil itu merupakan hayalan. Fakta bahwa semua zombie dimusnahkan hanya dalam 4 jam membuat Hyeri merinding, namun juga melihatnya sebagai peluang untuk evakuasi. Kapten Hyeri segera memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua penyintas. Ia berniat memanfaatkan kesempatan langka ini untuk segera melakukan evakuasi. Seorang pria melihat keluar dari jendela, matanya membelalak tak percaya pada pemandangan di luar. Sunyi senyap yang mencekam telah menggantikan erangan mengerikan yang biasanya memenuhi udara, tidak ada satupun zombie tersisa di hadapannya. Para penyintas histeris, kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena euforia atas lenyapnya ancaman yang selama ini meneror. Sorak-sorai kegembiraan pecah, membawa secercah harapan yang telah lama hilang dalam kegelapan dunia. Dami turut merasakan kegembiraan yang sama, meski di hatinya terselip dugaan bahwa ayahnya lah biang keladi di balik hilangnya para zombie itu. Minsuk tiba-tiba mendekat dan mengenakan sebuah helm di kepala Dami, sebuah tindakan yang membuat gadis itu kebingungan.
Minsuk tidak menjelaskan, ia hanya berpesan agar Dami tidak melepas helm itu apapun yang terjadi nanti. Sesaat kemudian, Kapten Hyeri tampil di hadapan para penyintas dengan pengeras suara di tangan, berusaha menenangkan keriuhan dan menyampaikan sebuah pengumuman penting. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, ia memberi arahan untuk segera mempersiapkan diri melakukan evakuasi. Arahan itu justru memantik kembali kepanikan, kekhawatiran akan bertemu zombie di perjalanan membuat mereka enggan untuk beranjak. Hyeri mengaku mendapat sebuah kabar melalui radio tentang sebuah unit tentara yang masih bertahan dengan persenjataan lengkap dan personel yang lebih banyak, mereka akan mengungsi ke sana secepatnya. Namun, para penyintas menyambut kabar itu dengan sinisme, menganggap keputusan evakuasi hanya berdasarkan sebuah panggilan radio adalah sebuah lelucon yang membahayakan nyawa. Hyeri tetap teguh pada pendiriannya, keyakinannya tak goyah karena ia mengenal betul sang pemimpin unit tersebut. Pria yang dikenal sebagai kapten pasukan Blue Hawk itu terkenal akan ketegasan, kecerdasan, dan prinsipnya yang selalu membela warga sipil. Argumen itu tidak juga meyakinkan mereka menolak untuk meninggalkan tempat yang mereka anggap aman ini, terutama karena panggilan radio itu sudah berusia 3 hari. Suasana pun semakin memanas. Perdebatan sengit pun tak terelakkan antara Hyeri dan para penyintas yang dilanda ketakutan. Hyeri khawatir jika zombie kembali, mereka tidak akan memiliki cukup senjata untuk bertahan. Sebaliknya, seorang penyintas bersikukuh bahwa zombie tidak akan kembali dan tempat itu adalah benteng teraman mereka. Tiba-tiba, Minsuk menyela debat mereka dengan pernyataan tegas bahwa serangan zombie berikutnya pasti akan terjadi. Penyintas itu menanggapi dengan meremehkan Minsuk, menganggapnya tidak tahu apa-apa. Minsuk lalu membalas dengan meletakkan tangannya di pundak pria itu, memancarkan aura mengintimidasi yang mirip dengan amukan seekor zombie, membuat sang pria gemetar ketakutan. Pria itu pun langsung tenang. Penyintas lain lalu meminta jaminan keselamatan pada Minsuk jika mereka memutuskan untuk evakuasi. Minsuk dengan santai menolak memberikan jaminan kosong, yang justru kembali memicu kejengkelan mereka. Minsuk lalu membalikkan logika dengan bertanya apakah mereka bisa menjamin keselamatan mereka sendiri tanpa bantuan para tentara. Pertanyaan itu menyadarkan kebodohan sikap mereka selama ini, terlebih tidak ada paksaan untuk ikut. Penyintas lain menyetujui, mengakui bahwa mereka bisa bertahan hingga saat ini juga berkat pengorbanan para tentara. Akhirnya, para penyintas bersorak mendukung Hyeri dan bersedia mempercayakan nyawa mereka untuk mengikuti rencana evakuasi. Kapten Hyeri terkesima dengan kemampuan Minsuk yang begitu cepat mengubah pendapat massa. Yang tidak ia tahu, Minsuk telah melalui banyak kehidupan dan peristiwa yang memberinya pelajaran berharga. Pengalaman itulah yang membuatnya mahir meyakinkan orang-orang dalam situasi paling kacau sekalipun. Minsuk kemudian memberikan semangat pada Hyeri, menyatakan keyakinannya bahwa sang kapten mampu memimpin mereka. Terdorong oleh dukungan itu, Hyeri berjanji dengan penuh keyakinan untuk membawa setiap penyintas selamat sampai ke tujuan. 1 jam kemudian, konvoi evakuasi pun bergerak dengan strategi yang telah dirancang matang, dikawal ketat oleh para tentara. Mereka melintasi sebuah jembatan yang dipenuhi dengan mobil dan truk terbalik, yang sedikit menghambat laju perjalanan. Ekspresi tegang dan bisikan doa menyelimuti setiap penyintas, berharap semuanya berjalan lancar. Namun, harapan itu sirna ketika para tentara di depan melihat segerombolan zombie bergerak mendekat. Suara kendaraan konvoi rupanya telah memancing lebih banyak zombie untuk muncul. Hyeri memerintahkan anak buahnya untuk membuang sampah dan kaleng bekas sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian zombie. Rencana itu berhasil. Para zombie pun mengejar mobil Hyeri, tertarik menjauh dari rombongan utama. Anak buah Hyeri mulai panik melihat jumlah zombie yang mengejar semakin banyak dan tak terkira. Dalam kepanikan itu, Hyeri memiliki ide. Ia memerintahkan pengemudinya untuk menuju ujung jembatan yang runtuh. Mobil itu melaju kencang di jalan yang semakin sempit, membuat detak jantung mereka berdegup kencang. Sesampai di ujung reruntuhan, Hyeri memberi perintah untuk memutar mobil secara tiba-tiba ke samping. Manuver tajam itu berhasil. Zombie-zombie yang mengejar tidak sempat bereaksi dan saling bertabrakan sebelum akhirnya terjatuh ke sungai di bawah. Zombie yang tersisa kemudian dihabisi oleh sebuah mesin penggilas aspal yang dikemudikan dengan mahir oleh Minsuk. Ia datang tepat waktu untuk memberikan bantuan. Para prajurit, termasuk Kapten Hyeri,
hanya mampu terpana menyaksikan aksi Minsuk. Baik zombie mutan maupun yang biasa, semuanya dilindas tanpa ampun di hadapannya. Di dalam bus, tempat para penyintas berada, Dami diliputi kecemasan yang mendalam memikirkan keadaan ayahnya. Kegelisahannya pun berubah menjadi kelegaan saat kabar datang bahwa kelompok tentara telah kembali dengan selamat, tanpa ada korban jiwa. Perasaan haru dan geli bercampur aduk dalam dirinya ketika ia melihat sang ayah kembali dengan membonceng para prajurit di atas truk pengaspal jalan. Minsuk kemudian mengemudikan kendaraan besi tersebut ke depan bus untuk membuka jalan, memastikan mereka hanya perlu fokus menerobos tanpa terusik oleh gerombolan zombie. Setelah menaklukkan berbagai rintangan, akhirnya mereka tiba di tujuan dengan raut wajah penuh kemenangan dan sukacita. Tempat itu merupakan sebuah benteng pertahanan militer yang sangat kokoh, dijaga dua menara pengintai di kedua sisinya. Minsuk merasa puas. Perjalanan yang dahulu memakan waktu lebih lama kini dapat dituntaskan hanya dalam 8 hari. Kendati demikian, ia sama sekali tidak boleh lengah. Ia sadar ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melindungi Dami hingga akhir. Seorang prajurit memuji kinerja Minsuk, awalnya ia ragu untuk bergabung, kini telah berubah menjadi rasa terima kasih atas keselamatan mereka. Kapten Hieri dengan wajah kemerahan menyampaikan rasa terima kasihnya, yang kemudian diterima oleh Minsuk dengan sikap lapang dada. Tiba-tiba, dua orang tentara menyambut kedatangan rombongan mereka, rupanya mereka telah mendapat kabar dari pimpinan mereka. Mereka sengaja menunggu Hieri untuk menyambutnya. Pemimpinnya berkata tentang seorang prajurit wanita keras kepala yang akan datang mengganggu. Hieri yang kesal bergegas ingin menemui pimpinannya, namun hal itu mustahil karena sang pimpinan sedang berhadapan dengan segerombolan zombie. Hieri tentu keheranan melihat para tentara tidak membantu atasannya, malahan sibuk menyambut rombongan penyintas. Seorang tentara menenangkannya, yang perlu dikhawatirkan justru nasib para zombie, karena kolonel mereka akan menanganinya sendiri. Sementara itu di gerbang belakang, dua tentara lain mengawasi situasi kolonel dari ketinggian menara pengawas. Salah satunya melihat jamnya, menghitung waktu yang dibutuhkan kolonel untuk mengalahkan para zombie itu. Mereka kemudian melaporkan hasil waktu yang memerlukan 27 detik untuk menghabisi para zombie dan merupakan rekor baru kepada sang kolonel. Sang kolonel tampak puas dengan laporan tersebut, berpendapat bahwa kapak jauh lebih efektif daripada senjata api. Pria ini adalah Kolonel Cha Pung Ho, komandan brigade infanteri yang dijuluki Elang Biru. Para bawahannya menyarankan Kolonel Cha menggunakan senjata api lain kali, khawatir ia tergigit dan terlambat datang menolong, namun sang kolonel hanya tertawa menanggapi kekhawatiran mereka. Menurutnya, levelnya sekarang sudah mampu mengukur kekuatan lawan hanya dengan sekali pandang. Kolonel Cha lalu menyindir para prajuritnya yang lemah namun ingin membantu, menyatakan itu adalah hal yang sia-sia. Meski menyadari kebenaran ucapannya, sindiran itu tetap terasa menyakitkan di hati para prajuritnya. Kolonel Cha meregangkan tubuhnya yang kaku, merasa usianya memang sudah tidak lagi muda. Tiba-tiba, seekor zombie, dengan satu tangan terputus, mengerang pelan dan masih menunjukkan tanda kehidupan. Makhluk itu mencoba menyerang Kolonel Cha dari belakang dalam kondisi yang lemah. Sebelum Kolonel Cha sempat bereaksi, zombie tersebut sudah lebih dulu dilindas oleh mobil pengaspal jalan yang dikendarai oleh Minsuk. Para tentara sontak terkejut dan siaga penuh, tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Kolonel Cha juga terdiam, tengah menganalisis apakah kedatangan mereka adalah kawan atau justru lawan. Saat pandangannya tertuju pada Minsuk, jiwanya bergetar hebat, merasakan level kekuatan pria di depannya jauh melampauinya, dengan aura mengerikan yang menunjukkan bahwa ia bukanlah orang biasa. Dengan levelnya sekarang, ia dapat melihat dengan jelas aura mengerikan yang terpancar bahkan bisa menakuti para zombie. Minsuk mendekati Kolonel Cha dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang datang bersama Hieri. Namun, Kolonel Cha tiba-tiba melancarkan serangan, entah karena menganggap Minsuk sebagai musuh atau sekadar ingin menguji kemampuannya. Tentara lain berteriak panik, mengingatkan Kolonel Cha untuk tidak menyerang Minsuk yang hanya seorang warga sipil biasa. Namun, mereka seketika membisu ketika melihat Minsuk menahan serangan sang kolonel hanya dengan menggunakan satu tangannya. Kolonel Cha segera memerintahkan bawahannya untuk mengaktifkan sinyal darurat level merah. Ia berseru bahwa orang di depannya bukanlah manusia, melainkan seekor monster.
Berbeda dengan biasanya, kali ini Minsuk tidak membantah dan justru mengakui bahwa dirinya memang bukan orang biasa. Pengakuan jujur Minsuk itu justru membuat Kolonel Cha kebingungan. Minsuk kemudian menunjukkan kekuatannya dengan mematahkan kapak besi Kolonel Cha bagai sebuah sapu lidi tua. Akan tetapi, ia mengaku kedatangannya bukan untuk mencari masalah, melainkan ingin meminta izin untuk tinggal di tempat ini bersama putrinya. Mengingat sifat Kolonel Cha yang ia ketahui dari kehidupan sebelumnya, Minsuk merasa percuma berbicara terlalu banyak dan memilih untuk langsung bertarung sebagai jalan pintas. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.